Ada seorang ulama Betawi yang semasa hidupnya pernah merasakan asam garam dalam berdakwah hingga dipenjara. Siapakah beliau? Mari kita simak. Beliau adalah Kiai Haji Umar Ismail, ulama Betawi kelahiran Jakarta, tepatnya pada 24 Desember 1930. Lahir dari pasangan Haji Ismail bin Namang dan Haja Rogayah binti Abdurrahim. Beliau merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Adik-adik beliau bernama Ali, Siti Khadijah, Ahmad, Aisyah, Abdullah, dan Ahmad Syazili. Ayah beliau Haji Ismail adalah seorang saudagar, lahir di Gondangdia, Jakarta Pusat, dan wafat tahun 1962. Setelah berpindah-pindah lokasi pemakaman akibat terkena imbas perluasan proyek nasional pada waktu itu, pada akhirnya makam beliau bisa dipindahkan ke Masjid Al-Abror Cawang. Semasa hidupnya, Haji Ismail dikenal sebagai sosok yang dermawan karena kerap membagikan kebutuhan pangan bagi yang membutuhkan. Beliau juga bergaul dengan para ulama dan habaib, khususnya Habib Umar bin Hud al-Attas, sehingga beliau pun memberi nama anaknya Umar. Di zaman penjajahan Belanda dahulu, Haji Ismail mendirikan Persatuan Warung Indonesia yang tugasnya mensuplai logistik untuk para pejuang. Di masa tersebut, beliau pun pernah juga ditahan oleh Belanda. Tidak banyak informasi mengenai ayahanda dari Kiai Haji Umar Ismail ini. Kiai Haji Umar Ismail lebih dikenal dengan sebutan Ustadz Umar. Ketika masih muda, beliau menempuh pendidikan formal hanya sampai SD, dan kemudian melanjutkan dengan pendidikan agama di sebuah madrasah setingkat mu'alim mu'alimat, pimpinan Ustadz Jam'an dari Sumatera Barat. Karena kemampuannya yang menonjol, maka beliau dipercaya untuk mengajar di madrasah tersebut. Selain madrasah tadi, beliau juga mengajar di Madrasah Al-Huda, Paseban. Pernikahan pertama Ustadz Umar dengan seorang gadis asal Kramatul Lontar mendapatkan seorang putra, yaitu Hasan Basri. Dan pernikahan yang kedua pada 4 Desember 1959 dengan seorang gadis, Fauziah binti Yusuf Fahmi, mendapatkan 15 orang anak, yaitu Muhammad Fikri, Mustafa, Mahmudah, Syihabuddin, Muhammad Zaki, Abdul Majid, Muhammad Mukhtar, Ismail, Muazzah, Robiatul Adawiyah, Nurul Huda, Muhammad Syafiq, Abdullah, Malfera, dan Muhammad Yusuf. Istri beliau dari garis ibunya adalah cucu dari seorang ulama Betawi, yaitu Mu'alim Tabroni bin Haji Sainan. Sementara dari garis ayahnya, beliau adalah cicit dari Syekh Mutmar, seorang ulama yang berasal dari Hadramaut. Masyarakat Jakarta mengenalnya dengan Guru Dembar, yang namanya dijadikan jalan di daerah Cikini. Lalu sejak kapan Kiai Haji Umar Ismail mulai menjalankan aktivitas dakwahnya, dan siapa sajakah guru beliau? Tahun 1949 adalah masa di mana Ustadz Umar muda mulai mengajar. Banyak cobaan yang beliau alami, karena dikala itu ada anggapan jika ada anak muda tetapi sudah mulai terjun mengajar, maka menjadi saingan dalam dakwah. Beliau pun mengalami berbagai intimidasi, mulai dari penilaian sinis hingga gangguan berupa kotoran manusia yang ditempelkan di gagang pintu rumah beliau. Meskipun begitu, Ustadz Umar tidak pernah patah semangat. Justru majelisnya semakin makmur, mulai dari anak-anak muda hingga kaum ibu turut mengaji kepada beliau. Ustadz Umar mengisi hidupnya dengan belajar dan mengajar. Di antara guru-guru beliau yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Abdullah Asyami Al-Attas, Habib Ali bin Husin Al-Attas Bungur, Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi, Profesor Dr. Kiai Haji Abdullah bin Nuh Bogor, Mu'alim Tabroni Paseban, Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang juga merupakan besan beliau, Ustadz Yusuf Fahmi yang merupakan mertua beliau, Mu'alim Yunus Bukit Duri, Mu'alim Syafi'i Hadabi, Guru Hasan Murtoha Cawang, dan lain-lain. Beliau juga dikenal luas dalam pergaulan dengan berbagai kalangan, di antaranya dengan Habib Novel bin Salim bin Jindan, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, Kiai Haji Abdurrahmanawi, Kiai Haji Syukur Yakub, dan lain-lain. Lantas kapan dan apa yang menyebabkan Kiai Haji Umar Ismail mendekam di dalam penjara? Ketika situasi politik nasional tengah memanas, sering terjadi konflik antara kaum komunis dengan umat Islam. Banyak ulama yang ditangkap, bahkan hingga kehilangan nyawa. Pada tahun 1962, Ustadz Umar terkena fitnah politik dan ditangkap dengan tuduhan kepemilikan senjata untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Ketika kejadian tersebut, beliau sedang mengajar di Madrasah Al-Huda milik mertuanya di Paseban.
Beliau yang ketika itu masih berumur 32 tahun merasakan dinginnya sel penjara dengan berbagai macam siksaan selama kurang lebih 2,5 tahun dalam 6 penjara yang berbeda. Siksaan fisik 3 kali sehari dari sipir penjara, dibenturkan ke tembok, disetrum, kuku yang dicabut, ditindih balok es, kaki tangan dibelenggu, hingga makanan yang diracun dengan serpian bohlam turut dialaminya. Kehidupan di penjara begitu sulit, bahkan untuk berwudu pun beliau menggunakan air embun yang ada di rerumputan di bawah todongan senjata. Situasi mencekam datang ketika nama tahanan tertentu dipanggil untuk dijemput sipir ke ruangan lain. Tak jarang, tahanan tadi kembali hanya tinggal namanya saja. Meskipun begitu, di dalam penjara, aktivitas beliau masih sempat berdakwah kepada sesama tahanan. Di dalam penjara ini juga beliau bertemu dengan para ulama dan tahanan politik lainnya, di antaranya Buya Hamka, Mr. Kasman Singondimejo, Kiai Haji Abdul Qadir Jailani, dan lain-lain. Lalu bagaimana reaksi keluarga yang berada dalam ketidakpastian menyikapi hal tersebut? Setelah beberapa bulan tidak menerima informasi mengenai keberadaan Ustadz Umar, maka keluarga memutuskan untuk mengikhlaskan saja dengan melaksanakan tahlilan. Alhamdulillah, datang kabar dari seorang dokter yang anaknya dahulu mengaji kepada Ustadz Umar, bahwa ketika dia bertugas di penjara Gunung Puyuh, Sukabumi, beliau melihat Ustadz Umar dalam kondisi memprihatinkan sedang membawa air dalam keadaan tangan dan kaki terikat dengan rantai besi. Atas perantara dari supir pribadi proklamator Bung Hatta, Muhammad Dali, yang juga masih famili dengan Ustadz Umar. Muhammad Dali memberikan memo terkait masalah kesehatan yang dialami Ustadz Umar kepada Muhatta. Maka atas jasa beliaulah Ustadz Umar mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo hingga bisa bebas dari penjara. Setelah mengalami perlakuan sedemikian rupa di dalam penjara, apakah lantas Kiai Haji Umar Ismail menghentikan aktivitas dakwahnya? Beliau meneruskan kembali aktivitas dakwah, diantaranya majelis taklim di rumah beliau di Keramat Lontar, berbagai tempat di Jakarta, termasuk menjadi pengajar di Masjid Al-Hawi Condet dan turut serta menjadi pengajar bahasa Arab di Radio Asy-Syafi'iyah. Ustadz Umar sangat menguasai bahasa Arab dengan berbagai macam dialeknya. Beliau juga pernah bekerja di perpustakaan kedutaan Mesir yang kala itu masih berlokasi di Radet Saleh. Selain bahasa Arab, beliau juga mampu berbicara bahasa Inggris dan Urdu. Ilmu ini beliau peroleh hasil belajar dengan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kemudian berkat kepiawaiannya dalam bahasa Arab, maka beliau menjadi petugas pameran kitab di Abu Dhabi atas rekomendasi gurunya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Momen ini pun beliau gunakan juga untuk menunaikan ibadah haji yang pertama di tahun 1968 dengan menumpang kapal laut. Selain itu, Ustadz Umar juga meneruskan pembangunan Masjid Kuba di Kalipasir Cikini hingga selesai, yang dahulu dirintis oleh mertua beliau, Kiai Haji Yusuf Fahmi. Beliau meninggalkan beberapa karya ilmiah, yaitu Risalah Ramadan, Risalah Doa Pemikat Rezeki Makmur dan Pendamping di Alam Kubur, Nasyid Mengenal Huruf Hijaiyah, dan lain-lain. Qadarullah, Ustadz Umar wafat 23 September 1997 karena sakit. Setelah sholat jenazah yang dipimpin oleh Habib Abdurrahman Assegaf, jenazah beliau dihantarkan ke peristirahatan yang terakhir oleh para murid dan pecintanya di Masjid Kuba Kalipasir Cikini, Jakarta Pusat. Berkat keistiqomahannya dalam berdakwah, perjuangan beliau masih terus berlanjut hingga sekarang, yang diteruskan oleh anak-anak cucu beliau, di antaranya Ustazah Mahmudah, Ustadz Sehabuddin, Kiai Haji Muhammad Zaki di Masjid Kuba, Kiai Haji Abdul Majid di Majelis Ta'lim Al-Islami, Ustadz Muhammad Syafiq di Majelis Hijratul Mustafa, Ustadz Haji Abdullah, dan Ustadz Muhammad Yusuf. Ustadz Umar memang telah tiada, tetapi nama beliau selalu disebut oleh para pecintanya dalam tiap untayan doa. Semoga kita sebagai anak keturunan dan para pecinta beliau bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya dengan berbagai profesi yang kita jalani, dan bisa bertemu kembali dengan beliau di telaga haudnya sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.